Anggota Komisi 11 DPR RI, Masinton Pasaribu, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan advokat lisan. Pelaporan dilakukan oleh anggota advokat lisan Syahrizal Fahlevi di kantor MKD DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 3 November 2023. Oke, baik. Jadi kalau berdasarkan daripada laporan kami berharap bahwa Majelis Kehormatan Dewan mengenakan sanksi sedang, karena berdasarkan peraturan etik itu sendiri di perbuatan Masinton Pasaribu ini dengan kategori termasuk dalam kategori sedang. Ya, nah, yang mana paling beratnya itu pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR pelanggaran kode etik berat. Ia menjelaskan, berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR Gami DPR Gami DPD atau Undang-Undang MD3, hak angket merupakan penyelidikan terhadap pelaksanaan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal strategis atau yang berdampak luas pada masyarakat. Sementara, Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudikatif yang memiliki independensi. Sehingga, dorongan Masinton melakukan pengajuan hak angket DPR RI atas MK dianggap sebagai pelanggaran etik. Lebih lanjut, Syahrizal mengatakan Masinton dianggap telah melecehkan kehormatan anggota dewan. Ia dianggap melanggar pasal 3 peraturan DPR RI tentang kode etik. Respon MKD. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dekgam mengatakan pihaknya akan memeriksa laporan terhadap anggota fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Laporan itu telah diterima pada Jumat 3 November 2023 kemarin dan akan diperiksa terlebih dahulu oleh sekretariat. Dia menjelaskan, dalam waktu 7 hari, jika laporan tersebut memenuhi syarat formil, MKD akan mengadakan rapat pleno. Di sisi lain, Nazarudin mengingatkan, anggota DPR harus tetap mematuhi kode etik, meskipun memiliki kekebalan hukum dalam bertugas. Bukan perintah PDIP. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menyatakan bahwa partainya tidak ikut campur dalam hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) yang diusulkan anggota DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Hasto hanya menegaskan bahwa hak angket merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPR. Oleh karena itu, Hasto menyatakan bahwa semua pihak harus menghormati hak-hak yang dimiliki oleh lembaga perwakilan rakyat tersebut. Menurutnya, hak-hak tersebut baru akan digulirkan apabila menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Hasto pun mengembalikan wacana hak angket ini kepada para anggota dewan yang duduk di Senayan. Ia mengatakan PDIP masih menunggu proses penanganan dugaan pelanggaran etik yang sedang dikerjakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) sambil mempersiapkan diri jelang Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi itu adalah benteng demokrasi, sehingga tidak boleh dikebiri, tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh hanya karena hubungan kekeluargaan kemudian hukum dikorbankan. Maka kami percayakan sepenuhnya pada Mahkamah Etik untuk mengambil keputusan terbaik demi keadilan. Usulan Masinton. Sebelumnya, usul hak angket terhadap MK itu diungkap Masinton di tengah rapat paripurna DPR RI ke-8 masa sidang 2 tahun sidang 2023 hingga 2024 pada Selasa 31 Oktober 2023. Ia menganggap bahwa putusan MK soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, capres dan cawapres itu mengecewakan dan diwarnai nepotisme. Kini, MK sedang mengusut adanya dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi dalam penyusunan putusan itu dengan Ketua MK yang juga ipar Presiden Joko Widodo, Jokowi, Anwar Usman sebagai terlapor paling banyak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya, Pak Ibu Ketua saya Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Sebagaimana diberitakan lewat putusan perkara nomor 90 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian, atas dasar putusan MK itu, diketahui bahwa Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, bisa mengikuti Pilpres 2024 walaupun usianya belum mencapai 40 tahun. Akibat putusan tersebut, 9 hakim konstitusi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik. Pasalnya, ada dugaan kejanggalan, sebagaimana disampaikan 2 hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda, dissenting opinion Saldi Isra dan Arif Hidayat. MK akhirnya dibentuk dan telah menerima secara resmi 18 aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dari putusan perkara nomor 90 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023 tersebut. Aduan tersebut bervariasi, mulai dari melaporkan Ketua MK Anwar Usman selaku paman Gibran. Ada yang memintanya mengundurkan diri, ada yang melaporkan seluruh hakim konstitusi, ada yang melaporkan hakim yang menyampaikan pendapat berbeda, dan aduan yang mendesak agar segera dibentuk MK. Menghormati ranah independensi kekuasaan kehakiman, maka dibatasi. Tapi dalam aspek pelaksanaan undang-undangnya boleh. Katakan umpama ada aspek suap di sana, ada aspek kong kali kong di sana, boleh. Nah, itu ranah DPR untuk melakukan tugas dan fungsi pengawasannya secara optimal melalui hak angket tadi, penyelidikan.